Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 5021205. Saya di sini akan memaparkan materi dengan judul Model, Struktur, dan Integrasi Pengembangan Kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian model kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Adapun beberapa model pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan model administratif, antara lain yaitu top-down dan line-led producer. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas. Sebagai pemilik kebijakan, pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan suatu pendidik atau para guru tinggal mengoperasikan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan grassroots. Pendekatan ini memiliki istilah yaitu pendekatan top. Pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai pendidik atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong atas hasil pengalaman yang dirasa pihak sekolah maupun guru, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasa terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan potensi yang tersedia di lapangan. Agar terlaksananya pendekatan ini dapat dilakukan, yang pertama yaitu sekolah dan guru berpikir kritis untuk menyiapkan kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu sekolah dan guru memiliki ide inovatif dan bertanggung jawab mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan atau potensi. Yang terakhir yaitu pihak sekolah secara terus-menerus terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model ini diprakasai oleh sekelompok guru atau sekelompok sekolah bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Yang keempat yaitu model Basecamp. Model ini memiliki bagian pembuat keputusan, antara lain yaitu memutuskan area atau luang lingkup pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang selanjutnya yaitu tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada model Roth Karpegers, adalah seorang ahli psikologi yang berfilsafat bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu model pemecahan. Model masalah ini dikenal juga dengan nama Action Race Model, dengan asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang terakhir yaitu model Tabas-Invert Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Tabas atas dasar data induktif yang disebut model terbaik karena bisa mengembangkan kurikulum
didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai proses posisi seseorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang atau pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai proses posisi belajar seseorang, yaitu apakah mereka harus menyelesaikannya seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum dan atau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas jumlah mata pelajaran dan beban pelajaran. Yang terakhir yaitu ada integrasi pengembangan kurikulum. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan subjek akademis. Pendekatan ini dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematis tertentu yang saling berbeda. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan menerapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu. Yang kedua yaitu ada pendekatan humanitis. Pendekatan humanitis dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, menciptakan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human atau mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi dari teori ini. Selanjutnya yaitu pendekatan teknologis. Kurikulum berbasis kompetisi atau KBK termasuk dalam kategori pendekatan teknologis karena materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses dan strategi pembelajaran ditetapkan sesuai dengan analisis tugas tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pendekatan rekonstruksi sosial. Dalam menyusun kurikulum, pendekatan ini bertolak pada masalah yang dihadapi masyarakat, proses pendidikan atau pengembangan peserta didik berbentuk kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama antar peserta didik dan guru. Karena itu, dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam bertolak dari problem masyarakat sebagai isi pendidikan Islam, sedangkan pengalaman pendidik peserta didik adalah dengan cara memerankan ilmu-ilmu dan teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.